Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman. Jadi ini ada yang berkomentar ya tentang Pi Network di konten saya yang terakhir itu membahas Pi Network ya. Berarti di sebelum ini ya, di video yang sebelum ini yang membahas Pi Network. Oke. Intinya di konten sebelumnya itu udah saya jelaskan ini kehaluan ilegal ya, pokoknya mencakup tentang itulah ya, kegagalan dari Pi Network ini ya, itu saya sampaikan di konten tersebut. Oke, nah ini ada yang bertanya ya di konten saya ya, di komentarnya gitu, dari Androge. Oke, Androge namanya. Komennya gini ya, ini ada 3 komen dari dia ya, pokoknya ya komennya satu orang, cuman komennya 3 gitu ya. Kita baca ya untuk ketiga-tiganya teman-teman ya, biar ini untuk apa ya, diskusi kita ya, buat para pionir juga, dan juga saya mengajak berpikir secara logika juga lah gitu ya. Oke. Komen pertama ya, astaga, yang gagal paham ini channel apa Pi Network ya, bingung gua katanya. Komen yang kedua, yang gak sadar ini otakmu ya, otakmu ini maksudnya otak saya gitu ya, apa pionir ya, bingung gua gitu katanya. Oke, itu komen yang kedua. Komen yang ketiga ya, kita bisa baca nih, ini yang masalah Pi Networknya apa otakmu gitu ya, gue bingung mau pilih yang mana gitu. Oke, di sini saya mau jawab ya, berdasarkan sudut pandang dari saya, pendapat dari saya. Oke, saya ini juga pengamat Pi Network, tapi sayangnya saya ini bukan pionir. Oke ya, karena saya warga negara Indonesia yang patuh dengan peraturan, makanya saya nggak jadi pionir gitu ya, karena Pi Network ini udah ilegal, gitu aja simpelnya. Oke, dari komen ini ya, pertanyaannya di sini adalah ya, mencakup 3 komentar dari satu orang ini ya, dari Entroge. Sebenarnya saya ya, atau otak saya ini ya, katanya otakmu ya, atau otak saya atau Pi Network ataupun pionir yang salah ya. Jadi kita bahas dari segi siapa sih yang salah gitu ya dari proyek ini gitu, proyek Pi Network gitu. Gini ya teman-teman ya, kita bahas dari segi Pi Network ya. Kalau menurut pandangan saya di pembahasan yang kali ini ya, kalau mencakup umumnya, kalau dari segi kegiatan Pi Network ya, itu nggak ada salahnya bos ya. Pi Network itu nggak ada salahnya, tapi jangan berhenti sampai di sini dulu, jangan salah paham gitu, karena saya juga nggak membela Pi Network. Nah, saya juga tidak salah ya dalam memberikan informasi kalau menurut pandangan saya, karena saya menginformasikan itu berdasarkan ketentuan dari Satgas ya, yang udah menyatakan Pi ini ilegal gitu. Nah, pertanyaannya siapa yang salah? Yang salah di sini adalah pionir. Oke. Apalagi pionir di Indonesia itu salah besar gitu. Kenapa seperti itu? Kalian bisa simak ya. Nah, kenapa saya katakan pionir? Ya, Pi Network itu nggak jelas bos, nggak jelas tapi masih dipercaya gitu. Pi Network itu nggak jelas tapi masih dipercaya gitu. Ya, dari open mainnet yang ditunda 1 tahun yang lalu sampai sekarang masih juga dipercaya gitu. Itu sisi buruknya dari Pi Network. Tapi mereka para developer itu mau nyari cuan juga gitu ya, dengan AdSense ya kan. Kalian ngeklik jedar-jeder petirnya tuh ya, yang seakan-akan seperti mining tuh, kan habis itu kan nonton iklan tuh. Nah, Nicholas
Nicholas Kokalis dan developer itu dapat AdSense. Mereka nggak salah nyari uang gitu, nggak salah gitu. Membuat aplikasi ada AdSense-nya nggak masalah ya. Ibaratnya kayak aplikasi game penghasil uang gitu ya. Pencairannya sedikit tapi iklannya banyak, kan banyak tuh aplikasi yang seperti itu tuh. Ya, tapi ya kalau dari segi pembodohan dan kehaluannya dan kefanatikan yang dialami dari Pioneer ya terhadap Pioneer itu salah besar bos. Pioneer itu salah gitu ya, mending cari cuan yang benar-benar real aja lah gitu ya. Pak ini udah nggak jelas, nggak logis gitu ya, konsensusnya itu nggak logis bagi saya gitu. Sekitar berapa itu ya, 4,6 miliar lah kalau dirupiahkan, itu kan nggak logis. Nah satu lagi ya, kesalahan Pioneer ya, jadi dua nih kesalahan Pioneer ya, percaya dengan Pay Network yang nggak jelas. Mereka developer nyari AdSense juga gitu, nggak salah gitu, sama seperti saya gitu, cuman beda jalur. Saya lebih ke logika, kalau mereka lebih ke halu gitu. Oke, paham? Jadi kesalahan kedua Pioneer ya, terlalu mempercayai atau suka dengan konten-konten YouTuber yang memberikan angin surga, informasi yang belum valid tapi di angin-angin surgakan gitu. Contoh, Network akan ini akan kita jadi kaya ini sampai sekarang nggak ada, nggak terbukti gitu ya. Jadi istilahnya tuh Network tuh percaya tuh, suka tuh dengan konten-konten yang seperti itu tuh ya. Orang-orang yang menginformasikan tentang Network yang dilebih-lebihkan seperti angin surga. Nah, menelan mentah-mentah informasi tanpa difilter dulu gitu ya. Kesalahannya itu aja, mempercayai network ya, tidak patuh dengan peraturan negara yang udah menyatakan apa ini ilegal, dan juga satu lagi terlalu mengiyakan, istilahnya terlalu mengiyakan konten-konten yang mengakibatkan mereka itu jadi halu ya, fanatik dengan sesuatu yang belum pasti. Padahal konten kreator ataupun YouTuber ya yang membuat konten ya yang dia tonton itu yang mengakibatkan orang-orang awam fanatik dengan Pay Network, mereka itu buat konten nyari AdSense juga gitu. Jadi ya intinya gini, kalau menurut saya Pay Network ini hadir ya memang asli meaning, real meaning, tapi bukan meaning pay coin. Yang diminingkan adalah AdSense, paham kan? Contoh, Nicholas mining AdSense tiap hari, kalian ngeklik jeda-jeder dia dapat AdSense. Terus saya buat konten seperti ini mengedukasi kalian ya, memberitahu ini ilegal, ini nggak logis, ini dilarang di Indonesia, saya dapat AdSense juga. YouTuber ya yang merekomendasikan, yang memberi motivasi tentang Pay Network itu dapat cuan juga, AdSense juga namanya gitu ya kan. Jadi ini memang real meaning, tapi meaning AdSense bukan meaning Paycoin. Paycoin tuh nggak ada harganya tapi diharga-hargain bos, seharga konsensus yang nggak logis gitu ya. Jadi kalau untuk pertanyaan yang ini, yang salah itu adalah Pioneer, itu salah besar. Dari kata-kata ilegal aja tapi mereka untuk mencoba ya, itu kan udah salah besar gitu ya. Tidak patuh dengan peraturan negara. Kalau nggak patuh dengan peraturan negara ya, pindah negara aja gitu ya, karena negara kita ini nggak mengakui Pay Network tuh, nggak diakui di sini. Dan juga kalau bisa ya kalian para pioneer ya yang masih fanatik dan nggak patuh dengan peraturan negara, buat negara sendiri juga oke gitu ya. Buat negara sendiri ya, bikin pemerintahan sendiri, terus legalkan Pay Network ya, terus daftarkan ke Piala Dunia biar main gitu ya, biar ada negara yang namanya Pay Network gitu. Tapi untuk tahun sekarang udah nggak bisa main bos ya, mungkin di tahun 2026 kali ya. Intinya itu aja lah, yang salah itu Pioneer ya, menelan mentah-mentah yang pertama tuh.
Yang pertama tuh percaya dengan proyek Pi. Yang kedua melanggar entitas ilegal, itu udah jelas ya. Yang ketiga menelan mentah-mentah informasi yang belum valid. Gitu. Oke? Itu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.